berkenaan mengenai tentang Pak Imad yang ingin membatalkan nasab Ba'alawi. Padahal mah kalau mau dibahas Pak Imad ini siapa mau membatalkan nasab orang, apalagi nasabah di seluruh dunia sudah mengakui Robitoh. Adapun yang ada di medsos, yang di ini, yang di itu katanya membatalkan, tidak ada buktinya. Bahkan fakta menunjukkan mereka tidak membatalkan, tapi mensahihkan. Jadi hanya Imad saja dan kawan-kawan sebetulnya yang anti nasab Ba'alawi, yang mau membatalkan nasab Ba'alawi. Padahal siapa dia? Yang seharusnya dibahas adalah tesisnya yang dijunjung tinggi, yang perlu diuji. Ya, tesisnya diuji dulu. Ini tesisnya belum diuji, belum teruji, kemudian berani membatalkan nasab orang lain, nasab Ba'alawi dalam kasus ini. Yang perlu saya ingatkan kepada netizen yang terprovokasi atau yang terpengaruh kepada Pak Imad, yang saya mau ingatkan adalah mungkin baik saya ataupun Pak Imad itu sepakat kita bahwasanya mencintai ahlul bait hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Berdasarkan ayat tersebut, wajib kita mencintai ahlul bait dan bahaya kalau kita memusuhi, apalagi memerangi, apalagi membenci terhadap ahlul bait. Hanya saja Bapak Imad ini tidak memasukkan habaib itu kepada ahlul bait. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah orang-orang yang ikut-ikutan tiba-tiba membenci karena pengaruhnya yang gak jelas. Tiba-tiba membenci Ba'alawi, yang mana Ba'alawi itu diakui nasabnya. Dan seorang imad ataupun puluhan imad, Bapak Imad yang terhormat, tidak punya kapasitas untuk membatalkan nasab Ba'alawi, untuk membatalkan Robitoh Alawiyah. Tidak bisa, tidak punya kapasitas dia. Hanya dia saja di muka bumi ini yang ujug-ujug, nggak tahu karena sebab apa, wallahu a'lam. Kalau kita mau ikutin ya yang benar, ulama-ulama yang muridnya ratusan, yang muridnya ribuan, yang ilmunya tinggi, dari zaman ke zaman belum ada yang seperti Pak Imad. Ini orang udah melenceng sendiri menurut saya, menurut kami. Nggak tahu, wallahu a'lam, apakah karena faktor urusan duniawi ataukah penyakit yang ada di dalam hati, wallahu a'lam. Mudah-mudahan saja ya diberikan hidayah, mudah-mudahan. Tapi yang jelas hati-hati terpengaruh, salah membenci orang. Antum dengan mencintai Ba'alawi nggak rugi. Buat yang benci, buat yang hina, buat yang suka ngeritik, buat yang suka nyinyir, antum cinta nggak akan rugi. Tapi antum benci, bagaimana kalau ternyata Ba'alawi adalah sahih zuriyah Nabi Muhammad SAW? Maka dampaknya sangat bahaya sekali, sampai ada keterangan orang yang mati dalam keadaan benci kepada ahlul bait su'ul khotimah, nauzubillah. Jadi ada sering pembahas lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kalau memang ada dendam pribadi terhadap beberapa orang oknum, bukan berarti langsung antum benci kepada semuanya. Benci kepada zatnya aja nggak boleh. Silakan antum tidak suka dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik, dengan kelakuan-kelakuan yang tidak benar, tapi bukan berarti menebar kebencian sampai terjadi sebesar ini. Jadi hati-hati buat yang para pembenci, apalagi cuman ikut-ikutan. Apalagi cuman ikut-ikutan. Sekarang udah jelas bukan ilmiah. Lewat video-video Pak Imad yang terakhir, dia bukan ahli fatwa, ujug-ujug tiba-tiba moro-moro mengeluarkan kalimat haram mencium tangan habaib.
Dari mana dasar hukum ngambilnya? Cara istinbat hukumnya bagaimana? Dan beliau katanya kan kiai. Masa ujug-ujug ngambil haram cium tangan? Ini dari mana? Dasar cara ngambil hukumnya gimana? Ya, cara ngambil hukumnya seperti apa? Ini udah jelas bukan ilmiah. Buat yang tidak tahu, wah imat ilmiah, ilmat masuk akal, imat tesisnya perlu. Coba dikaji lagi, siapa yang bisa menetapkan bahwasanya tesisnya itu sudah teruji? Ini kan ngaku-ngaku doang, cuma ngaku-ngaku. Jadi nasihat saya sih, mau diambil alhamdulillah, enggak ya udah. Ya, cuma ngingetin aja buat yang benci, ingat bencinya karena apa? Jangan karena ikut-ikutan, jangan karena pengaruh. Akhirnya memusuhi, apalagi di video-video sebelumnya saya sudah membahas. Teriak-teriak tes DNA, teriak-teriak tes DNA. Lah, emang tes DNA bagian dari syariat buat orang Islam nih? Buat yang teriak-teriak orang Islam teriak-teriak suruh tes DNA, emang tes DNA bagian dari syariat Islam dalam menentukan nasab? Apakah dengan tes DNA itu sudah menjadi langsung pasti? Apakah memang dalam Islam, syariat Islam, kacamata Islam, cara menentukan nasab itu dengan tes DNA? Kan bukan. Makanya kalau cuma ikut-ikutan sih ya lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang lebih alim, yang lebih pinter, yang lebih Masya Allah, yang lebih istiqomah, bahkan tidak melakukan sesuatu yang tercela gitu kan di depan umum, teriak-teriak, kowar-kowar, menebar kebencian dan lain, ngomongnya di orang awam, biar menghadirkan orang-orang yang berkapasitas nggak mau datang. Alasannya banyak seperti di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Walafu minkum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.